Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kakak percaya adik-adik semua sehat ya. Kakak yakin adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk yang manis. Kami mau konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dengar cerita tentang kehebatan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi umat-Mu. Karena itu Tuhan, kami siapkan telinga kami siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman, menerima firman Tuhan. Supaya firman itu Tuhan boleh memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman Tuhan. Pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yeay, sudah siap mendengarkan firman? Ya, adik-adik yang sudah siap bilang yes. Sekali lagi, yes, yes, yes. Iya, haleluya. Adik-adik, sekarang buka Alkitabnya. Kakak percaya adik-adik sudah siapkan Alkitab ya. Yang belum, segera ambil. Nah, sekarang yang sudah siap Alkitab, buka di Hakim-Hakim 7. Ayat 1 sampai 22. Sekali lagi kakak ulang. Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 22. Ya, sudah dapat? Oke, kakak tunggu. Ya, udah dapat ya. Ceritanya tentang Gideon. Sekali lagi, Gideon ya. Siapa yang sudah pernah dengar tentang pahlawan iman Gideon? Wah, banyak ya. Kakak mau cerita tentang ketaatan Gideon sehingga Gideon menghasilkan kemenangan. Ketika Gideon taat, jadi menang. Nah, kalau tadinya Gideon gak taat, mungkin gak menang melawan musuh. Oke, kita akan mulai cerita kita hari ini. Bercerita tentang awal dari ceritanya tentang orang Israel yang ditindas oleh bangsa Midian. 7 tahun lamanya Tuhan buat orang Israel dikuasai oleh bangsa Midian. Bangsa Midian itu kejam. Bangsa Midian tidak punya belas kasih. Mereka siksa orang Israel, bangsa Israel. Sampai bangsa Israel menjadi miskin. Tidak punya apa-apa. Setiap panen diambil. Harta benda diambil. Dijadikan budak. Sehingga orang Israel merasa tersiksa. Tapi Tuhan biarkan. Karena apa? Karena pada saat itu bangsa Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah dewa, Baal. Tuhan gak suka itu. Tapi setelah itu, setelah waktu berlalu, terjadilah Tuhan pakai satu orang muda. Namanya Gideon. Tuhan panggil Gideon. Gideonlah yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Gideonlah yang akan membuat bangsa Midian kalah. Nah, kakak mulai ceritanya dari peperangan yang terjadi. Pada waktu itu Tuhan suruh orang Israel untuk mendatangi kemah Midian. Ya, dipimpin oleh Gideon. Gideon sudah dipanggil Tuhan. Gideon yang awalnya ragu, yang awalnya bilang, enggak bisa, saya enggak bisa Tuhan. Tapi Tuhan nyatakan, kamu bisa Gideon, kamu mampu asal kamu nurut. Gideon nurut, Gideon ikut apa kata Tuhan. Lalu terjadilah pada hari itu, Tuhan beri kekuatan kepada Gideon dan orang Israel. 32.000 orang Israel siap menyerbu kemah Midian. Siap perang. Wah, hebat. Mereka sudah capek rupanya dikuasai sama Midian ya. Nah, pada hari itu berkumpullah mereka membuat kemah di satu tempat. Tapi Tuhan bilang, terlalu banyak. Kalau 32.000 terlalu banyak. Maksud Tuhan apa? Karena kalau nanti menang, orang Israel akan sombong, akan bilang, karena aku, karena gue, karena saya. Ya, bukan karena Tuhan. Iya, 32.000. Tuhan mau tunjukin kuasa.
Gak usah banyak-banyak. Asal nurut sedikit aja, pasti bisa, pasti menang. Tuhan bilang gini, "Hei Gideon, suruh pasukanmu, tanya pasukanmu. Yang takut boleh pulang, gak usah ikut-ikut perang." Nah, Tuhan mau saring. Seberapa banyak nih yang benar-benar berani perang. Terjadi adik-adik. Dari 32.000, bener. Yang berani cuma 10.000. Nah, berarti yang pulang 22.000. 22.000 pulang. Mereka takut. Nggak apa-apa. Tuhan seneng kok. Nggak apa-apa. Semakin sedikit, semakin Tuhan bisa tunjukin kuasanya. Nah, sisa 10.000. Gideon pikir, udah oke nih 10.000. Tapi Tuhan bilang, belum. Ya, belum. Masih terlalu banyak. Nggak usah banyak-banyak. Dengan sedikit aja, Tuhan bisa tunjukin kuasa loh. Ya kan? Tuhan kita kan hebat. Ya. Akhirnya adik-adik, Tuhan suruh, Tuhan perintahkan kembali buat penyaringan. Dengan cara apa? Dari 10.000 pasukan yang sudah siap perang, Tuhan bikin lagi penyaringan. Dengan cara seperti ini. Tuhan perintahkan, "Hai pasukan, sekarang ke sungai." Wah, ke sungai semua. Ngapain? Minum. Rupanya Tuhan kita Tuhan yang banyak ide, banyak kreatif. Caranya hebat untuk membuat perbedaan, untuk membuat penyaringan. Nah, pada waktu itu Tuhan suruh, "Coba kumpulkan mereka untuk minum. Saya mau membedakan dari cara minumnya." Ya, terjadilah sebagian minum dengan cara tangannya didekatkan ke mulut, lalu minum. Tapi sebagian lagi, sebagian lagi nggak boleh ditiru adik-adik. Soalnya masa minumnya begini. Wah, apa tuh? Seperti guguk ya. Lidahnya dijulurkan ke air. Terus gitu, minum dari air. Minum langsung. Wah, rupanya itulah yang menjadi perbedaan adik-adik. Tuhan buat mereka yang minum langsung seperti guguk, seperti mengeluarkan lidahnya, seperti itu Tuhan buat pulang. Nah, tapi yang minum melalui tangan dengan baik 300 jumlahnya itu boleh ikut berperang. Wah, cuma 300. Cuma 300 Tuhan mau buat musuhnya kalah. Nggak sampai puluhan ribu. Nggak usah kata Tuhan. 300 aja cukup. Ya, wah, sebetulnya kalau dipikir-pikir yang mau didatengin itu bangsa Midian yang hebat loh. Bangsa Midian yang kuat. Tapi Tuhan bilang cukup 300 asal nurut. Ya, rupanya Tuhan sudah buat bahwa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang besar akan terjadi atas Israel. Tuhan bahkan menyatakan melalui mimpi. Ketika itu sudah terjadi, 300 sudah dipersiapkan. Ada salah satu orang dari temannya Gideon bermimpi bahwa akan terjadi sesuatu yang besar di kemah musuh. Ada sekeping roti jelai yang menggelinding ke tengah-tengah kemah musuh dan menghancurkan kemah musuh. Wah, itu pertanda dari Tuhan bahwa Gideon akan menang, bahwa musuh akan kalah, bahwa kemah musuh akan hancur. Adik-adik, Gideon akhirnya siap untuk menyerang kemah musuh. Gideon membuat strategi dari Tuhan sih pastinya, ide dan strateginya dari Tuhan. Jadi Gideon nurut. Gideon bagi kelompok perangnya 300 dibagi 3. Dan Gideon membagi-bagikan sangkakala, membagi-bagikan buyung. Buyung itu kayak gayung ya. Mereka perang, kok nggak pakai senjata? Nah, luar biasa ya. Nggak pakai senjata tapi bisa menang. Siapa yang buat? Tuhan. Ya, Tuhan yang buat. Nah, Gideon bagi-bagikan. Nih, senjata kita bukan tembakan. Bukan bambu runcing, tapi senjata kita sangkakala dan buyung atau gayung. Ya adik-adik, nah ketika dibagi-bagikan mereka pada saatnya tiba, Gideon suruh, ketika aku sudah membunyikan sangkakala, maka kalian semua pun harus membunyikan. Dan mereka beramai-ramai pada waktunya, pada saatnya dibunyikan sangkakala dan buyung itu dipecahkan. Buas! Dipecahkan
terjadilah bunyi-bunyian yang besar, bunyi-bunyian yang hebat. 300 orang membunyikan sangkakala. Dan yang terjadi apa adik-adik? Bangsa Midian di kemahnya di tengah-tengah menjadi bingung. Mereka kelabakan. Rupanya strateginya Tuhan buat bangsa Midian kebingungan dengan suara. Ketika mereka bingung, mereka porak-poranda, mereka saling membunuh, mereka membakar tendanya sendiri. Dan terjadilah keributan di tenda orang Midian. Mereka saling mengalahkan masing-masing, saling membunuh, saling menghancurkan. Mereka jadi perang sendiri. Terus orang Israel ngapain? Hanya melihat. Ya, mereka nggak ngapa-ngapain, hanya melihat dari tempat mereka, memandang. Kok jadi begitu orang Midian? Mereka nggak perlu berperang. Tuhan yang membuat orang Midian kalah. Orang Midian saling menghancurkan masing-masing. Mereka saling melawan satu dengan yang lainnya. Akhirnya kalahlah orang Midian. Nah, siapa yang buat? Tuhan, udah pastilah. Ya, tanpa ikut berperang, Tuhan buat orang Midian kocar kacir, tunggang langgang, kalah semua. Dan raja orang Midian berhasil ditangkap. Itulah kekalahan orang Midian. Bersama Tuhan, Gideon lakukan sesuatu yang luar biasa. Amazing. Hebat. Nggak terpikirkan adik-adik. Kok bisa ya cuma pakai sangkakala, cuma pakai gayung. Kalah perang. Yang buat siapa? Tuhan. Karena apa bisa kalah mereka? Karena Gideon dan pasukannya nurut. Tuhan bilang begini, ikut. Tuhan bilang begitu, ikut. Tuhan bilang gak usah banyak-banyak, nurut. Apa saja yang Tuhan bilang, mereka nurut. Jadi ketika mereka turut apa maunya Tuhan, Tuhan buat kemenangan. Tuhan buat berhasil. Mereka ikut tuntunannya Tuhan. Adik-adik, itu juga yang terjadi pada hidup kita. Adik-adik, kakak berharap adik-adik ikut tuntunan Tuhan. Secara manusia kelihatannya 32.000 pasukan pasti lebih jago dong daripada 300, ya kan? Tapi mereka nggak melawan waktu dibilang pulang. Nggak bilang, Tuhan gimana sih perang cuma sedikit? Enggak, mereka nurut, mereka percaya sama Tuhan. Walau dengan 300 bisa menang. Terbukti, bahkan tidak ikut perang, cukup bunyikan sangkakala, menang. Siapa yang buat? Tuhan. Makanya adik-adik, mulai hari ini ingat cerita ini ya. Gak usah pusing-pusing dalam banyak hal. Misalnya adik-adik bingung, strateginya bagaimana nih menghadapi corona, menghadapi resesi bangsa, perekonomian. Gak usah pusing-pusing. Tanya Tuhan. Tuhan, tuntun ya kami. Tuhan, tuntun ya bangsa ini menghadapi peperangan dengan corona. Kita juga kan sedang perang dengan corona. Ya, adik-adik sedang perang dengan keadaan ini. Tapi adik-adik, biarlah tuntunan Tuhan itu menjadikan kita pemenang. Gak usah pusing ya. Ikutin kata seperti Gideon. Gideon nurut apa maunya Tuhan. Gideon turut tuntunannya Tuhan. Sehingga Gideon keluar jadi pemenang. Adik-adik juga, kakak berharap adik-adik bisa keluar jadi pemenang hari-hari ini ya. Ketika adik-adik nurut tuntunan Tuhan, maka hal-hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Semua yang benar, semua yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, kakak bersyukur adik-adik boleh sehat dan boleh dengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman menguatkan adik-adik. Adik-adik boleh mengingat kejadian ini di masa-masa yang akan datang, bahwa hidup dalam tuntunan adalah pilihan yang terbaik. Adik-adik, yuk kita udah selesai dengarkan firman. Sekarang waktunya kita akan berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk cerita hari ini Bapak tentang Gideon. Biarlah itu Tuhan boleh kami ingat senantiasa dalam kehidupan kami sampai kami dewasa Tuhan. Ikut apa maunya Tuhan. Nurut sama tuntunannya Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan keluar menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Dalam setiap persoalan, dalam setiap keadaan. Tuhan buat kami menjadi pemenang karena kami nurut, kami ikut tuntunannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhanlah penolong, penjaga, perlindungan kami yang sesungguhnya. Karena itu Tuhan kami tidak perlu khawatir akan apapun juga.
Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak untuk minggu ini. Ketemukan kami lagi Tuhan minggu depan di ibadah sekolah minggu. Biarlah tetap kami semua sehat, ada dalam perlindungan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk cerita pagi hari ini. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. God bless you. Mari adik-adik kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus, pada hari ini hamba mau berdoa untuk negeri ini, Indonesia. Tuhan berkati negeri kami, Tuhan jauhkan dari segala bencana dan musibah, jauhkan kami dari virus corona, Tuhan. Berkati gereja dan gembala, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, berikan kesehatan-Mu Tuhan, juga anak-anak-Mu Tuhan. Semoga Engkau selalu melindungi kami dan memberkati kami dengan terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai. Amin. Mari anak-anak, buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surga. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis yang ada Roh Kudus menyertai semuanya di dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Merry Christmas adik-adik. Merry Christmas adik-adik. Merry Christmas semua. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Salam adik-adik. Selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Om percaya bahwa semua adik-adik yang ada di rumah ataupun dimanapun berada tetap bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Om akan bagikan satu ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata supaya kita membawa damai kepada banyak orang. Kenapa kita harus membawa damai? Karena Kristus telah lahir dan datang ke dunia membawa damai kepada semua orang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Oleh karena itu, supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah dan menjadi anak-anak Allah yang sejati, maka kita harus membagikan damai sejahtera kepada banyak orang. Adik-adik membagikan damainya kepada keluarga, kepada papa, mama, harus mengasihi kepada adik-adik, kepada kakak di rumah, harus mengasihi. Itu adalah salah satu caranya kita membawa damai kepada banyak orang. Dan di akhir tahun ini, di bulan Desember, kita akan tetap melakukan tugas kita, yaitu memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan kepada siapapun. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Desember ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita.
di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya melalui keberadaan adik-adik dimanapun berada menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saja yang Om bisa sampaikan buat adik-adik sekalian. Salam buat papa mama di rumah. Semoga kita di tengah-tengah pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap menjaga kondisi kita, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan buat kita sehingga kita boleh masuk nanti di tahun 2021 dan kita tetap memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so grow it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We
Yesus memberkati. Amin. Dari keluarga Siagian Boru Tasoid mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal menyertai kita semua dan semoga corona cepat Shalom berlalu. adik-adik yang terkasihi, Natal sudah mau tiba. Seperti yang kita lihat di sekitar kita, banyak ornamen-ornamen yang sudah bermunculan seperti pohon Natal, Sinterklas, dan banyak kado-kado yang sudah disediakan keluarga kita untuk kita. Namun makna dan arti dari Natal bukanlah itu, melainkan mengenang kita akan Tuhan Yesus lahir di dunia dan di hati kita. Semoga dunia ini selalu diberikan kehangatan dan cinta Natal. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan memberkati. Dadah. Shalom. Kami keluarga Pontoan mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Biarlah dalam suasana Natal tahun ini kita berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tahun baru, Tuhan memberkati. Semuanya kami mau mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal ada di rumah-rumah adik-adik saat ini dan Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal adik-adik semua. Semoga di Natal kali ini kakak berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati dan menjawab doa-doa adik-adik semua. Jangan lupa diri sekolah minggu untuk menjaga kesehatan dan juga jaga kebersihan ya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tetap aman dan sehat. Jangan lupa 3M ya. Jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga adik-adik dan juga papa mama yang ada di rumah diberikan kesehatan, diberikan berkat dan juga diberikan kemurahan buat setiap adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Di dalam Natal ini biarlah damai sejahtera ada di dalam hati adik-adik ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan pakai masker dan cuci tangan selalu. Merry Christmas dan Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. kami dari guru sekolah minggu GBI BTC mengucapkan Merry Christmas 2020 and Happy New Year 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sam Gemba dan seluruh diakan-diakonas pengerja GBI BTC mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year 2021. Tuhan Yesus memberkati.